哎，我问一下啊，这是女生宿舍，要不要脸？五行缺火，燃烧的人。签日吧。啊。 Hai semuanya, kebayang gak sih kalau kita orang desa dan miskin punya kesempatan bersekolah di sekolah terbaik, tapi malah jadi idolanya para murid populer di sana. Apa nggak keberuntungannya double-double tuh? Seperti kisah yang satu ini, All This Year. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Chen Chacha. Dia tengah sibuk mengatur barang-barangnya ke dalam pesawat. Dia tampak membawa sebuah koper yang cukup besar untuk persiapan pulang ke kampung halamannya. Koper Chen yang berat membuatnya kesulitan untuk meletakkan di kabin pesawat. Melihat hal ini, seorang pramugari dengan sigap menawarkan bantuan dan mengangkat koper itu. Namun, di tengah saat mereka mengangkat koper, mata Chen tiba-tiba melihat pria yang tampak dia kenali. Setelah melihat lebih jelas lagi, dia langsung tampak malu dan berusaha bersembunyi. Karena ternyata pria itu adalah mantannya. Setelah pesawat mendarat, Chen Chacha buru-buru menuju ke rumah orang tuanya. Alasannya pulang kali ini karena dia diberitahu bahwa ayahnya sedang sakit. Namun ketika tiba di rumah, ibunya langsung memarahinya karena Chen sudah lama tidak pulang. Tak ingin memperburuk keadaan, Chen segera menemui ayahnya dan membujuk untuk berobat ke rumah sakit. Setelah itu, Chen memutuskan untuk beristirahat dan pergi ke kamarnya. Di kamar, dia pun membuka sebuah kotak yang berisi barang-barang lamanya. Lalu, dia pun melihat sebuah CD rekaman. Seketika, Chen teringat akan pertemuan tak terduga dengan mantannya di pesawat tadi. Dan kita pun dibawa ke tahun 2005. Tahun itu adalah awal Chen Chacha bersekolah sebagai murid SMA. Untuk pertama kalinya, dia meninggalkan keluarga dan merantau ke asrama di salah satu SMA favorit di sebuah kota. Saat itu, seluruh keluarganya juga mengantarkan Chen pindah ke asrama sekolahnya. Setibanya di sana, dia bertemu dengan seorang murid laki-laki yang kelihatannya terluka di kepala. Tanpa pikir panjang, Chen langsung menawarkan beberapa lembar tisu kepadanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, siswa itu mengambil tisu dan langsung pergi begitu saja. Momen itulah saat pertama kalinya bertemu dengan mantannya. Tak lama setelah itu, penjaga asrama memanggil Chen Chacha dan mengantarkannya menuju ke kamar kecil yang akan menjadi tempat tinggalnya. Meskipun ukuran kamarnya kecil, dia merasa sangat bahagia. Baginya, diterima di sekolah ini merupakan sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Dengan penuh semangat, dia mulai membersihkan dan menata kamar barunya agar terasa nyaman. Setelah selesai, Chen juga ingin mencoba seragam sekolah barunya. Namun saat dia membuka bajunya, tiba-tiba murid pria tadi langsung nyelonong masuk. Waduh. Tanpa menunjukkan rasa bersalah, si murid laki-laki itu justru ingin memasuki kamar Chen untuk bersembunyi. Karena ternyata dia sedang dikejar-kejar oleh satpam sekolah. Chen yang tidak ingin terlibat masalah memilih untuk keluar mencari makan dan meninggalkan murid laki-laki tadi. Saat di jalan, Chen berpapasan dengan seorang guru. Hal ini membuatnya khawatir jika murid laki-laki tadi mungkin akan tertangkap oleh si guru itu. Dengan rasa cemas, dia segera kembali ke kamarnya untuk mencari si murid. Namun setelah mencari, tampaknya murid laki-laki itu sudah pergi. Akan tetapi, ketika Chen masuk ke dalam kamarnya, dia terkejut karena murid laki-laki itu sebenarnya sudah berada di kamarnya sejak awal. Sejak saat itulah Chen mengetahui bahwa murid laki-laki itu bernama Liran. Liran kemudian mencoba mengajak Chen Chacha berkenalan. Namun saat itu Chen menunjukkan sikap yang dingin dan cuek. Meski begitu, Liran tidak menyerah. Dia memberikan sebuah Walkman yang telah dia tanda tangani. Meskipun awalnya menolak, Chen akhirnya menerima kaset itu karena terus-menerus dipaksa oleh Liran.
Momen inilah yang menjadi awal cerita antara mereka berdua. 春间的夏，遇见的见，夏天的夏。行。Kemudian sekolah pun dimulai. Di masa awal-awal sekolahnya, Chan merasa kesulitan untuk beradaptasi. Chan berasal dari desa dan harus beradaptasi dengan lingkungan sekolah baru yang begitu berbeda. Walaupun Chan dikenal cerdas di desanya, namun SMA yang dia masuki bukanlah SMA biasa. Ini adalah SMA terbaik dengan murid-murid berbakat dan memiliki otak jenius. Bahkan di sana banyak yang jauh lebih pintar dari Chan. Selain kesulitan dengan standar pelajaran yang tinggi, Chan juga kesulitan menemukan teman karena latar belakangnya yang dari desa. Namun suatu malam ketika hujan deras, Chan memutuskan untuk keluar dari asrama dan berjalan-jalan di sekitar. Di bawah derasnya hujan, dia menari-nari untuk melepaskan stresnya. Sementara itu, Chan tidak menyadari bahwa Liran sedang memperhatikannya dari jauh sambil tersenyum-senyum. Liran yang duduk di toko kaset memutuskan untuk mendekati Chan dan mencoba mengajaknya mengobrol. Meskipun Chan awalnya bersikap cuek, Liran tidak menyerah dan terus berusaha mengajaknya mengobrol. Akhirnya, Liran sadar kalau Chan sedang merasa sedih. Liran pun mencoba menghiburnya dan memberikannya sedikit motivasi. Hal ini membuat Chan merasa lebih baik. Sebagai tanda dukungan, Liran memberikan nomor HP-nya kepada Chan. Keesokan harinya, Chan kembali menghadapi hari yang buruk lagi. Namun tiba-tiba ketika di kelas, datang seorang gadis populer bernama Sisi. Dia menuduh Chan telah mencuri Walkman kaset milik Liran. 夏夏，这个 CD 机是你的吗？我前2天丢了一个一模一样。 Sisi ini ternyata sangat menyukai Liran. Namun Liran selalu menolaknya dan malah lebih memilih mendekati Chan. Karena hal itulah Sisi menjadi cemburu. Tuduhan Sisi ini membuat seluruh kelas ikut memandang rendah kepada Chan sebagai pencuri. Dan Sen hanya bisa diam dan pasrah. Dia pun berlari meninggalkan kelas sambil menangis. Namun kemudian dia memutuskan untuk menelpon Liran. Beberapa saat kemudian Liran pun datang dan menjemput Chan. Mereka berdua pergi ke sebuah halaman museum. Tempat itu selalu Liran datangi saat dia merasa sedih. Di sana Liran mencoba menghibur Chan yang sedang merasa sedih. Kemudian dia bertanya kepada Chan kenapa dia menangis. Akhirnya Chan menceritakan bahwa tadi di sekolah Sisi telah menuduhnya mencuri Walkman yang diberikan olehnya. Mendengar itu, Liran menceritakan bahwa Walkman yang dia berikan dulunya memang milik Sisi, kemudian diberikan kepadanya. Mendengar penjelasan ini, Chan menjadi marah karena gara-gara Liran dia malah mendapatkan masalah. Sebagai permintaan maaf, Liran pun mentraktir Chan untuk makan di sebuah restoran western. Chan yang berasal dari desa tidak bisa menolak ajakan itu. 是我不对，我请你吃大餐行吗？吃西餐。 行。 Hari-hari berlalu dan liburan sekolah akhirnya tiba. Chan kembali ke rumahnya di desa. Dia ini tumbuh dalam keluarga yang kurang memberikan kasih sayang kepadanya. Ibunya selalu keras kepadanya dan lebih mengutamakan adiknya. 让不让人睡觉了？大半夜装什么用功？ 当姐大半晚你就不能让着他呀？ 我什么都没干。 回去东西全给你。 Setelah liburan sekolah selesai, Chan kembali ke asrama. Liran mengajak Chan untuk keluar dan menikmati salju. Namun Chan hanya diam dan bersikap cuek. Melihat sikapnya yang berubah, Liran bertanya, hal apa yang telah merubah sikap Chan? Dengan berat hati, Chan menjelaskan bahwa tujuannya datang ke kota ini hanyalah untuk belajar. Dia tidak ingin menjalin hubungan yang lebih dekat atau bermesraan dengan Liran. Mendengar kata-kata itu membuat Liran tersinggung dan marah. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Keduanya pun memilih menjaga jarak satu sama lain. Pada pagi hari, di depan kelas, Chan didatangi oleh seorang gadis cantik bernama Kian Chan. Dia terlihat cukup baik dan kemudian dia mengajak Chan untuk ikut pesta di ulang tahunnya. Melihat kesempatan untuk mendapatkan teman, dengan senang hati Chan menerima undangan itu. Malam pun tiba di mana pesta ulang tahun itu diadakan. Saat Chan menghadiri sebuah ulang tahun itu, dia tidak sengaja malah bertemu dengan Liran. Namun mereka tidak bertegur sapa.
Sisi yang juga hadir mencari kesempatan untuk kembali membuli Chen. Saat dia mengetahui bahwa Chen membawa sebuah kado, Sisi mengambil kado itu dan memberitahu kepada semua temannya bahwa kado yang diberikan oleh Sen adalah barang KW. Liran yang melihat Sen dibully langsung membelanya. Hal ini justru membuat Sisi semakin marah dan bertanya-tanya, kenapa Liran mau berpacaran dengan gadis dari desa yang culun? Tapi tiba-tiba Chen menggandeng tangan Liran dan mengaku jika mereka memang berpacaran. Lalu mereka pun keluar dari pesta. Di luar, saat itu salju turun dengan lebat. Chen menangis karena merasa malu dan tidak berharga. Tapi seperti biasa, Liran dengan sabar mencoba menenangkan Chen. Malam itu Chen dan Liran saling berbagi cerita. Chen mengaku tidak percaya diri saat berada di lingkungan temannya yang sering membicarakan barang-barang mewah. Dia merasa malu karena datang dari keluarga biasa. Mendengar cerita itu, Liran memberitahu bahwa setiap orang memiliki masalahnya sendiri, tak terkecuali dirinya yang berasal dari keluarga kaya. Meskipun tumbuh dalam kemewahan, Liran selalu kesepian karena ibunya telah meninggal dan ayahnya sering bersikap keras kepadanya. Dia bahkan sangat bersyukur bisa hidup sampai sekarang. Sejak malam itu, mereka pun saling memahami dan menjadi semakin dekat. 你是你，你在我面前不用做别人，你就做你自己就成。 Scene kembali ke masa sekarang. Saat itu Sen sedang menemani ayahnya yang menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Setelah mendapatkan hasil scan, mereka langsung pergi menggunakan gokar. Di saat itulah ibu Sen justru mengeluh karena keluarganya tampak miskin dan tidak memiliki mobil. Padahal ya, Chen telah bekerja di kota yang gajinya ya lumayan lah. Amit-amit ya punya mak-mak begini. Mendengar hal ini, Chen mengajak adiknya untuk pergi ke dealer dan memilih mobil di sana. Namun saat dia sedang melihat salah satu mobil, dia malah bertemu dengan seseorang di dealer itu. Di sana Chen ternyata bertemu lagi dengan Liran. Kini Liran sudah berubah menjadi pria dewasa yang berhasil dan mapan. Pertemuan tak terduga itu seharusnya menjadi momen yang romantis. Namun Chen malah marah-marah karena merasa tidak mampu untuk membeli mobil itu. 6万还是7万，我赔给你。行，9万5万吧。 Malam itu setelah Chen pulang ke rumah, adiknya memberitahu bahwa Liran ternyata telah menunggunya di luar. Pertemuan mereka kali ini membawanya kembali ke kenangan-kenangan indah di masa lalu, terutama di tahun 2006 ketika itu mereka menjadi sepasang kekasih. Di tahun-tahun itu mereka selalu bersama hingga tahun 2007. Mereka pun lalu mengingat satu momen di mana pipa di asrama bocor dan membuat semua kamar di sana basah. Kemudian Liran ingin memastikan Chen bisa tidur dalam kenyamanan. Lalu dia mengajaknya menginap di hotel. Namun saat mereka berdua menuju hotel, Sisi melihatnya lalu memfoto mereka. Malam itu di hotel mereka menghabiskan waktu bersama. Mereka juga membicarakan tentang mimpi serta harapan mereka di masa depan. Mereka berbagi segala impiannya sambil menikmati pemandangan indah dari atas gedung. Bagi Chen, itu adalah momen yang paling indah. Namun tanpa mereka sadari, malam itu akan menjadi malam terakhir bagi mereka berdua. Keesokan paginya mereka langsung dipanggil ke ruang guru. Ketika itu Sisi melaporkan kepada guru mereka tentang foto Chen dan Liran yang berada di sebuah hotel. Hal itu membuat guru-guru berpikir jika mereka akan bercocok tanam. Oleh karena itu, para guru pun memanggil kedua orang tua mereka. Kejadian ini membuat orang tua Chen merasa sangat malu. Mereka lalu memutuskan untuk memindahkan Chen ke SMA lain di desa. Menurut orang tuanya, Chen malah menjadi begundal setelah sekolah di tempat ini. Scene lalu berganti pada hari pertamanya di SMA desa. Chen langsung menjadi sorotan semua murid di sekolah. Ternyata rumor tentang dirinya yang bercocok tanam itu sudah menyebar di sekolah. Walaupun tidak nyaman, namun Chen tetap mencoba cuek dan melanjutkan hari-harinya. Setelah pelajaran telah selesai, Liran tiba-tiba muncul di kelasnya. Dia ingin meminta maaf kepada Chen karena merasa bersalah atas semua masalah dan membiarkan Chen juga kehilangan mimpinya.
Awalnya Chen sangat marah dan tidak ingin bertemu dengan Liran. Namun, setelah mendengarkan penjelasan Liran, Chen tidak bisa menahan air mata. Chen menyadari ketulusan Liran dan dia juga tahu jika Liran juga melalui masa-masa yang sulit. Karena hal itulah mereka berdua berbaikan dan berjuang untuk tidak menyerah. Begitu sampai di rumah, Chen langsung mencari kesempatan untuk berbicara dengan orang tuanya. Dengan tenang dia menjelaskan tentang kejadian sebenarnya di hotel. Dia tidak bersalah dan tidak melakukan apapun. Fotonya bersama Liran pun adalah ulah dari temannya yang berniat menfitnahnya. Oleh karena itu, dia akan membuktikannya di ujian musim panas nanti. Dia berjanji akan mendapatkan nilai tertinggi dan jika berhasil, dia memohon agar orang tuanya mengizinkannya kembali ke SMA di kota lagi. Singkat cerita, ujian pun telah berakhir. Dan benar saja, Chen benar-benar mewujudkan janjinya. Dia berhasil meraih nilai tertinggi di SMA itu. Dan berkat pencapaiannya ini, orang tuanya pun mengizinkan dia kembali ke SMA di kota. Beberapa hari kemudian, Chen akhirnya kembali di SMA lamanya. Sisi yang mengetahui hal ini berusaha mencari kesempatan untuk membulinya lagi. Namun, Chen yang sekarang telah berubah. Dia telah memutuskan untuk tidak lagi diam. 陈殿下，你是不是觉得自己攀上个富二代，自己也能跟着横行霸道了？哎，我不找事儿，但也不怕事。 Setelah kejadian itu, Chen tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang dia miliki sebelum kelulusan. Dia belajar setiap hari tanpa henti dan tidak lupa dia sesekali tetap menghubungi Liran. Suatu hari, wakil kelas Chen memberikan informasi tentang beasiswa untuk kuliah di Singapura. Menurut ibu guru, Chen adalah murid yang bisa mendapatkan beasiswa itu. Namun selain mendapatkan beasiswa, setelah lulus, Chen harus bekerja di Singapura selama 6 tahun. Di sini Chen menjadi bimbang. Dia berusaha meminta saran dari Liran. Namun waktu itu bukanlah saat yang tepat karena Liran sedang menjaga kakeknya yang kesehatannya terus menurun. Kemudian Chen mencoba menceritakan kepada orang tuanya. Namun alih-alih mendapatkan dukungan, ibu Chen malah marah besar. Menurut ibunya, seorang perempuan tidak seharusnya mengejar pendidikan tinggi. Ih, amit-amit ya ketemu ibu yang kayak gini. Ibunya ini ingin Chen hanya tinggal di rumah dan membantu adiknya belajar. Pandangan ibunya tentang pendidikan ini membuat Chen menjadi sangat marah. Dia merasa ibu sama sekali tidak peduli dengan pendidikannya. Padahal nih anak tuh sangat pintar loh. Sayangnya ibunya selalu memprioritaskan adiknya dan tidak pernah memikirkan keinginan atau mimpi Chen. Ibunya semakin marah dan mengacak-acak meja belajar Chen. Melihat ini, Chen hanya bisa menangis karena kecewa kepada keluarganya. Scene lalu berpindah pada Liran yang sedang berduka karena kakeknya telah berpulang. Ketika itu, terlihat Chen yang ikut menemani Liran di rumah duka. Saat itu sebenarnya dia ingin menceritakan masalah dengan ibunya. Namun dia melihat kesedihan Liran dan memutuskan untuk tidak menceritakan masalahnya. Singkat cerita, Liran mengajak Chen untuk liburan di kota Nanjing. Mereka bersama menikmati keindahan kota itu. Namun sesaat rasa sedih mereka pun hilang. Kemudian di saat mereka menaiki perahu, Liran memberitahu Chen bahwa dia sudah tahu tentang rencana Chen yang akan kuliah di luar negeri. Liran kecewa bukan karena rencananya, tapi karena dia tidak mendengarkan kabar itu langsung dari Chen. Di sini dia merasa bukanlah orang yang spesial. Tapi di sini Chen tidak memberitahu alasan sebenarnya karena di saat itu Liran sedang dalam keadaan sedih. Meski sulit bagi Liran menerima kepergian Chen, dia mengerti pentingnya bagi Chen untuk mengejar mimpinya. Akhirnya, Liran memberikan doa dan dukungan kepada Chen demi mengejar cita-citanya. Scene lalu kembali ke masa sekarang. Saat itu, Liran dan Chen menghabiskan waktu dengan berkeliling kota. Mereka saling berbagi cerita tentang apa yang telah mereka lalui dan kesibukan masing-masing. Singkat cerita, paginya Sen dan keluarganya pergi ke rumah sakit untuk mengambilkan hasil scan ayahnya.
Di sini mereka sangat terkejut ketika hasil tes menunjukkan bahwa ayah Chen menderita kanker hati dan secepatnya membutuhkan pendonor hati. Kabar ini membuat Chen sangat syok dan sedih. Melihat keadaan Shen, Liran segera datang untuk memeluk dan menenangkannya. Kemudian, Liran ingin membantu dan mengajak Shen bertemu dengan teman ayahnya yang memiliki rumah sakit dengan fasilitas memadai demi proses pengobatan ayah Chen Chacha. Karena circle-nya yang seorang sultan, akhirnya mereka pun dipermudah dan menemukan pendonor hati untuk ayah Shen. Pada hari itu, Shen merasa sangat terharu dengan ketulusan Liran yang telah membantu. Dan malam itu pun mereka bercocok tanam. Keesokan harinya, saat Shen sedang merawat ayahnya, tiba-tiba ayahnya bertanya, apakah Chen sekarang merasa bahagia? Dalam obrolan itu, ayahnya juga mengungkapkan penyesalannya karena tidak pernah memberikan kebebasan kepada Chen. Namun dia juga selalu bangga kepada Chen dan berjanji akan selalu memberikan semangat untuk mengejar mimpinya. Namun tidak lama setelah itu, ayah Chen meninggal dunia. Sebelum Chen berangkat kembali ke Singapura, adiknya tiba-tiba cerita tentang kenyataan ibunya yang selalu merasa bangga terhadap Chen. Dia selalu mengikuti berita tentang Singapura dan prestasi-prestasi Chen. Bahkan dia sering mengutip koran yang berbicara tentangnya. Mendengar hal itu, Chen menyadari bahwa ibunya sebenarnya sangat menyayanginya. Namun, ibu Chen mendidik dengan cara yang keras untuk membentuk mental yang kuat bagi Chen. Sebelum pergi ke bandara, Chen menyempatkan untuk makan bersama Liran. Meskipun Liran berharap Chen tidak pergi, tapi dia mengerti bahwa Chen masih memiliki mimpi yang harus dia capai, sehingga dia harus melepaskannya. Liran, 这次送我吗？想得美，我才不送你呢。 Liran pun berjanji bahwa dia akan menunggu dan menjemput Shen ketika kembali ke Cina. Seiring berjalannya waktu, Shen yang saat itu sedang bekerja tidak dapat melupakan kenangannya bersama Liran. Dia selalu khawatir akan menyesal jika tidak bersamanya. Seketika itu, Shen memutuskan untuk resign dari pekerjaannya dan dia pun kembali ke Cina. Sesampainya di bandara Cina, Liran setia dengan janjinya dan datang menjemput Shen. Liran bertanya mengapa Shen kembali dengan cepat. Shen lalu jujur dan mengatakan bahwa dia tidak bisa membayangkan masa depan tanpa Liran. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk hidup bersama dan bahagia selamanya. Pak Camat punya istri 4 dan film pun tamat.